Ada yang baru nih guys, lembaga survei ternama di Indonesia menghasilkan bahwa Kang Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas yang paling tinggi di Indonesia, mengalahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo menjadi urutan nomor 2, jauh ya di bawah Kang Deddy Mulyadi. Nomor 3 ada Anies Baswedan, nomor 4 ada Gibran Rakabuming Raka, nomor 5 ada Agus Harimurti ya, Yudhoyono. Nah, direktur lembaga survei terkemuka ini mengatakan bahwa elektabilitas Kang Deddy Mulyadi susah dikalahkan oleh siapapun. Karena diantaranya adalah Kang Deddy Mulyadi itu responsif, menerima kritikan secara terbuka. Kalau pejabat yang lain mah gak usah ditanyakan lah seperti apa kalau dikritik gitu lah. Dan memang ada unsur bahwa Kang Deddy Mulyadi itu selalu viral di konten. Tetapi ini juga tidak menjadi satu jaminan Kang Deddy Mulyadi akan memenangkan kalau Pilpres mencalonkan nanti ya. Karena ya memang tidak bisa dipungkiri juga, itu juga menjadi gerbang awal ya. Ini semakin menarik, mari kita tonton pada video berikut ini. SMRC kan ternyata selain approval rating juga mengeluarkan elektabilitas. Ya. Dan ini ngeri sedap juga tuh kayaknya hasilnya. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Ya, kami baru mengeluarkan ini, saya kira sejam 2 jam yang lalu ketika kita lagi tayang ini ya. Ya. Ini sebenarnya rangkaian ini sebenarnya dalam survei yang sama. Surveinya sama, respondennya sama, waktunya sama. Waktunya sama. Cuma kan di dalam survei itu kan kita banyak Iya. macam-macam hal, kita tidak semuanya keluarkan ya. Ada beberapa yang Kalau yang ini? Yang ini juga ini salah satu yang pertanyaan soal elektabilitas calon presiden. Dalam simulasi semi terbuka itu adalah responden kita kasih daftar nama. Oh, dikasih daftar nama ya? Daftar nama tokoh-tokoh, ketua-ketua partai, para menteri yang populer, Tokoh, kepala daerah, tokoh yang kemungkinan maju gitu ya. Kita kasih daftar 20 nama, terus kemudian kita persilahkan mereka untuk menuliskan nama yang belum ada di daftar. Ya. Hasilnya 35% itu memilih Deddy Mulyadi. 35%. Serius nih. Serius. Prabowo Subianto. Waduh. 14,5%. Jadi selisihnya sekitar 20%. Apa yang membuat KDM sebegitu populer? 35%? 35%. Ya. Kemudian di bawahnya setelah Prabowo Subianto ada Anies Baswedan 8,2%. Oh, cuma beda 6 ya? 6. Kemudian ada Gibran Rakabuming Oke. Raka 7,7%. Agus Harimurti Yudhoyono 4,9%, Ganjar Pranowo 4,2%, Mahfud MD 4%, dan selebihnya di bawah 2%. Tapi masih ada 12,8% yang belum menjawab untuk simulasi semi terbuka itu. Oke, Mas, ada nggak analisa kenapa KDM sebegitu tinggi? Ya, kita memang mencoba analisa sederhana dan memakai metode cross tabulasi ya. Oke. Ternyata kita temukan mereka yang cenderung tadi punya persepsi yang negatif ya, kondisi ekonomi nasional, kondisi politik nasional, penegakan hukum, kemudian pelaksanaan MBG dan KDMP itu, mereka yang cenderung negatif terhadap kondisi dan program itu kecenderungannya memilih Deddy Mulyadi. Sementara yang positif memilih Prabowo Subianto. Jadi dari analisis sederhana itu kita melihat bahwa Deddy Mulyadi ini seperti menampung suara kritis di masyarakat sekarang. Dan sementara suara-suara yang kritis dan negatif pada pemerintahan ini jauh lebih banyak dibanding yang positif. Nah, itu saya kira yang menjelaskan. Kemudian kan ketika masyarakat mengkritisi atau negatif mengevaluasi pemerintah, kalau di persepsi negatif tentu mereka mencari alternatif. Alternatifnya siapa? Ya salah satu yang populer adalah KDM. Ya, KDM. Kayak Anies Baswedan di peringkat 3, beda 6 poin sama Pak Prabowo, agak-agak tipis tuh ya. Agak tipis. Sementara Anies kan juga jarang, sosmednya juga nggak seperti KDM. Yap. Paling cuma berita bangun jembatan, Ya. anaknya wisuda, dan jarang sekali mengomentari hal-hal yang sensitif sebenarnya. Sekali-sekali aja kalau memang ini. Tapi apa yang membuat dia bisa di peringkat masih? Ya, saya kira salah satu yang membuat dia di peringkat itu pertama adalah dia pernah jadi calon presiden kan. Jadi memori publik lebih dikenal. Jangan lupa misalnya tadi 7 nama yang paling teratas itu hanya ada 2 yang tidak pernah nyalon, yang tidak ada namanya di dalam kertas suara pemilihan presiden yang lalu kan, cuma Deddy Mulyadi dan Agus Harimurti Yudhoyono. Iya. Lebihnya semuanya pernah. Jadi memori publik soal Pilpres lalu masih ada. Kemudian yang kedua, Anies ini juga sebetulnya punya masa pendukung sosiologis yang cukup kuat. Dia lebih merangkul kelompok Islam modernis kalau dalam kategori sosiologis itu. Ya, dia mewakili itu. Jadi ada masa tradisionalnya sebenarnya. Tinggal ditambah dikit lagi ya. Ya, ditambah dikit lagi. Gimana kira-kira perasaan KDM, Mas? Dia kader Gerindra, ditunjuk oleh Gerindra termasuk Pak Prabowo ya, untuk menjadi gubernur Jawa Barat, bahkan Kang Emil disuruh bergeser ke Jakarta dan akhirnya gagal, dan ternyata sekarang melampaui bosnya sendiri. Ya. Gimana perasaannya? Nggak asik kali dia? Ya, kita tidak ada suara dari KDM sendiri kan yang menyatakan saya mau maju dan seterusnya kan. Memang kelihatan dia cuman ya di sosial media tanpa menyebutkan secara eksplisit akan maju ke tingkat nasional. Tapi ya itu pertanyaan menarik. Ini kan satu partai dengan Prabowo Subianto. Ternyata di dalam penelitian kita menemukan gitu bahwa partai Gerindra itu cenderung
cenderung terbagi ininya ya. Kader Partai Gerindra itu cenderung terbagi, bukan terbagi sebenarnya. KDM itu mengambil suara Partai Gerindra juga, tetapi juga suaranya di partai-partai lain juga ada. Sementara Prabowo itu lebih terkonsentrasi di Gerindra walaupun tidak mayoritas juga, sekitar 39%. Ya, penjelasannya salah satunya mungkin karena KDM ini memang kader Gerindra, tapi kan dia baru di Partai Gerindra. Sebelumnya dia ketua Golkar di Jawa Barat. Jadi ikatan kepartaiannya mungkin tidak terlalu kuat. Memang Golkar nggak ada duanya, Mas ya. Tapi di masyarakat kita juga ikatan masyarakat dengan partai itu longgar. Longgar ya. Lebih ke sosok ya berarti ya? Lebih ke sosok, lebih ke figur. Beda misalnya kayak di Amerika itu kan orang yang mengaku sebagai partai Demokrat ya kuat Demokrat, seluruh keluarganya Demokrat. Mas, satu lagi Mas. KDM ini kan sangat populer di sosial media. Bahkan ada yang bilang dia lebih banyak memberikan ngisi konten sambil dia bekerja melakukan turun ke bawah. Ternyata masyarakat tidak melihat indikator pertumbuhan, indikator ekonomi, indikator tingkat pekerjaan, pengangguran di suatu wilayah. Ketika orang itu di sosmed dan populer, ternyata itu memberi pengaruh yang signifikan. Dalam demokrasi seperti sekarang, apakah elektabilitas seseorang, popularitas seseorang di sosial media itu akan memberi pengaruh besar dalam orang untuk memilih dalam situasi sekarang? Sosial media tentu tidak bisa dinafikan ya, karena ya itu salah satu medium di mana publik bisa melihat si calon kan. Dan setiap orang sekarang dibangun tidur ngelihatnya sosial media. Tapi tidak sepenuhnya itu. Dalam tingkat yang paling fundamental, sosial media mungkin pintu awal. Tapi pada akhirnya orang akan lihat realitas yang sebenarnya. Oke. Katakanlah misalnya di DKI Jakarta. Siapa yang bisa ngalahin popularitas Ridwan Kamil sosial media? Bisa dikalahkan oleh Pramono Anung yang bahkan Yenzi juga siapa ya ini orangnya? Iya. Itu menjelaskan bahwa mungkin di awal ketika orang lain belum bekerja, belum bersosialisasi ya, sosial media menjadi penting. Tapi ketika sama-sama orang pakai sosial media, dan pada akhirnya orang akan memilih ya, orang akan melihat realitas yang sebenarnya. Oke. Mas Ediman, sebelum kita tutup ruang gaib kita saat ini, apa benang merah dari obrolan kita dengan approval rating dan elektabilitas yang baru dilakukan oleh SMRC? Bisa kita mau kasih masukan buat pemerintah bahwa kita ingin pemerintah ini stabil dan masyarakat sejahtera. Itu kan keinginan semua. Ketika seorang presiden dipilih, maka dia menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Dan kalau presidennya berhasil, masyarakat sejahtera ya pasti kita juga senang juga. Silakan Mas. Jadi yang pertama adalah dari survei ini kita melihat kritisisme warga. Jadi apa yang disebut sebagai critical citizens itu terjadi di Indonesia. Ketika publik melihat keadaan, mengevaluasi keadaan, itu diterjemahkan di dalam mereka mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah ini kemudian diterjemahkan lagi menjadi elektabilitas. Jadi seberapa puas atau seberapa positif atau negatif evaluasi masyarakat terhadap lingkungannya, terhadap keadaan, itu yang akan mempengaruhi elektabilitas. Jadi pidato-pidato atau klaim-klaim sepihak dari pemerintah itu pada akhirnya tidak berguna kalau publik berhadapan dengan realitas. Nah, itu menjadi tidak berguna karena publik kita cenderung rasional menurut saya dalam sisi ini. Nah, karena pemerintah menghadapi masyarakat yang rasional ini ya tentunya pemerintah juga tidak bisa main-main mengeluarkan kebijakan gitu ya. Itu harus ada kajian yang lebih serius dan ada mekanisme pengawasan yang juga serius gitu. Karena itu pada akhirnya oposisi, kekuatan politik penyeimbang atau yang bisa melakukan check and balances itu harus ada gitu untuk memperbaiki baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu. Tanpa itu, tanpa akuntabilitas itu saya kira cita-cita kita untuk memperbaiki keadaan itu tidak bisa terjadi. Dan kalau keadaan terus memburuk, yang dirugikan bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah dan presiden. Itu yang tadi menjelaskan kenapa elektabilitasnya turun. Satu lagi buat partai politik Mas, hasil ini. Nah, saya juga melihat mestinya hasil ini menjadi pelajaran atau bisa dijadikan rujukan buat partai politik untuk mengambil sikap dan kebijakan. Menurut saya ke depan kalau masyarakat yang pesimis, masyarakat yang negatif pada pemerintah itu semakin besar, maka ini sebetulnya adalah ceruk politik yang besar untuk partai politik di dalam pemilihan ke depan. Harus ada yang mewakili kelompok besar ini. Dan tidak lagi kalau mereka yang positif pada pemerintah semakin sedikit, artinya partai politik mestinya bersikap pragmatis menurut saya, dan seharusnya demikian di dalam politik, terus melihat mana yang bisa menguntungkan mereka secara elektoral. Menurut saya ini saatnya partai-partai politik melihat bahwa ada ternyata ceruk politik di masyarakat Indonesia yang semakin besar, yang kecenderungannya kritis pada pemerintah. Dan ini mestinya diwakili. Sampai saat ini kan belum. Saya sih berharap ada yang mewakili suara-suara kritis itu. Mas Adiman, thank you waktunya. Thank you, makasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.